Cek, 1, 2, tes mic, cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore viewer semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, kita harus tetap jaga imun kita di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, hari ini Kantor Urusan Internasional Universitas Ahmad Dahlan kembali hadir menemani viewer semuanya untuk mendengarkan cerita-cerita yang insya Allah inspiratif dari para narasumber kita yang tentunya oke banget. Nah, seperti viewers yang sudah lihat di poster, topik kita hari ini adalah belajar di UAD bisa bikin ketagihan ke luar negeri. Nah, kok bisa ya? Terus masa sih gitu kan? Mungkin viewers bertanya-tanya gitu ya. Maka dari itu, hari ini kita akan kupas tuntas tentang topik kita pada hari ini. Nah, sebelum itu saya akan menginformasikan bahwa di UAD itu banyak sekali program internasional. Nah, beberapa di antaranya Joint Degree, kemudian ada Credit Transfer System, itu durasinya berbeda-beda, ada yang 1 tahun, ada yang 1 semester. Kemudian ada AIMS, Asian International Mobility for Students, kemudian ada beasiswa Persyarikatan Muhammadiyah, SBPEK dan MEDAT gitu. Nah, ada juga BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, kemudian ada program Dharmasiswa juga, kemudian ada KKN internasional, ada juga sit-in program, C-Teacher, C-TVET, kemudian alumni mengajar di Thailand, summer camp, magang, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin viewers juga jadi nggak begitu heran ya, kok bisa sih kalau belajar di UAD tuh bisa ke luar negeri gitu, karena memang di UAD sendiri banyak banget nih program internasional yang bisa diikuti gitu. Jadi buat mahasiswa UAD ataupun calon mahasiswa UAD, jangan khawatir dan tetap stay tune biar bisa ikutan juga program internasional. Oke, nah untuk viewers yang mau tahu update gitu ya tentang aktivitas-aktivitas internasional, bisa langsung follow akun sosial medianya Kantor Urusan Internasional UAD, ada Instagram, ada Twitter, ada juga Facebook yang saat ini kita sedang live, kemudian kami juga punya channel YouTube. Semuanya sama, OIA UAD. Di situ viewers bisa lihat info-info tentang tadi program-program internasional ataupun kegiatan mahasiswa UAD yang sedang melaksanakan exchange begitu di luar negeri. Nah, jadi langsung aja kepoin akun sosial medianya OIA UAD. Oke, tanpa berlama-lama nih, saya mau memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Nah, yang pertama nih, saya sambil nyontek nih ya, karena sepertinya narasumber kita nih terlalu banyak gitu pengalaman internasionalnya, prestasinya, jadi harus nyontek biar nggak salah ya. Oke, yang pertama nih, yang sebelah sini fotonya ada Maratul Husna dari program studi teknik kimia. Assalamualaikum Maratul Husna. Maksudnya Mbak Husna ya? Iya Mbak. Halo Mbak Husna, apa kabar? Halo Mbak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang domisili posisi di mana Mbak Husna? Sekarang udah di Jogja Mbak. Oh di Jogja, oke siap. Nah viewers, Mbak Husna ini banyak banget pengalaman baik di bidang nasional maupun internasional nih. Saya bacakan sedikit ya, sedikit aja. Di tingkat nasional, Mbak Husna ini pernah menjadi juara 1 HKTI Innovation Award kategori of Young Innovator. Kemudian pernah juga juara 1 Entrepreneurship Exhibition in the Companion Competition of the National Scientific Week on Product Creativity and Innovation categories. Mantap. Kemudian Mbak Husna juga pernah mendapatkan Silver Award at the 5th International Young Inventors Award di Bali gitu. Nah, itu baru yang nasional. Betul ya Mbak Husna? Iya Mbak. Masih ada pengalaman internasionalnya nih, karena di judul kita pada hari ini kan ketagihan ke luar negeri, jadinya Mbak Husna ini beberapa kali gitu ya pergi ke luar negeri mengikuti event internasional. Nah, pengalaman internasionalnya Mbak Husna diantaranya pernah meraih Special Gold Medal
the Highly Innovative Unique Foundation Kingdom of Saudi Arabia, awarded at Third China International Invention and Innovation Expo. Oke, kemudian pernah juga meraih medali perak di Shanghai Exhibition of Inventions. Terus, Mbak Husna juga mengikuti Abu Dhabi International Expo Science Movement for Leisure Activities in Science and Technology atau yang biasa disingkat dengan MILSET gitu, di Uni Emirat Arab. Dan masih ada lagi, jangan sedih, Mbak Husna juga pernah melakukan research collaboration with Flensburg University of Applied Science di Jerman gitu. Dan Mbak Husna juga pernah melakukan research lagi di Berlin University of Applied Science di bidang bioteknologi. Gitu juga ada di Leipzig University dan Oscar, apa nih Mbak bacanya? Oscar GmbH. GmbH, oke, di Jerman gitu. Wow. Berarti selain di tingkat nasional, Mbak Usna juga udah sering ke luar negeri, ke Shanghai, ke Abu Dhabi, ke Jerman gitu ya Mbak Usna? Iya, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Sepi ya? Nggak apa-apa. Kita lanjut. Baru satu narasumber kita. Sudah sekece itu ya. Kita masih punya 2 lagi. Selanjutnya, ini kali ini laki-laki. Namanya Vikram Oktaviandi. Nah, ini dia. Biasa dipanggil Viko dari program studi teknik industri. Oke, nah, sama seperti Mbak Husna, Mas Viko ini juga beberapa kali gitu ya mengikuti kegiatan internasional, betul? Iya, Mbak. Oke, alhamdulillah. Nah, saya juga akan bacakan, Mas Viko, ini perlu nyontek juga ya saya, karena saking banyaknya gitu. Pengalaman internasional yang Mas Viko ikuti, itu beberapanya summer camp di SNT 2019 di Beijing University of Chemical Technology. Kemudian, Mas Viko ini pernah meraih medali perak di International Festival of Innovation on Green Technology atau biasa dikenal dengan IVNOC. Nah, itu di University Malaysia, Pahang. Kemudian, Mas Viko juga pernah meraih medali emas di International Festival of Innovation on Green Technology. Gitu ya, Mas Viko. Jadi pernah medali perak dan juga emas di IVNOC ya. Mantap. Dan ini 2 tahun berturut-turut, Mas Viko. Alhamdulillah. Mantap. Kali tepuk tangan lagi dong, viewers. Kita tepuk tangannya yang biar meriah gitu ya. Oke, nah Mas Viko juga pernah meraih medali perak di International Intellectual Property, Invention, Innovation, and Technology Exposition atau IPTEX di Bangkok, Thailand tahun 2020 ini gitu. Jadi luar biasa, Mas Viko sudah pernah ke Malaysia, sudah pernah ke Beijing, sudah pernah ke Thailand juga gitu. Jadi nggak cuma sekali, 2 kali, tapi berkali-kali gitu ke luar negerinya. Nanti kita akan tanya-tanya Mas Viko nih, kok bisa sih gitu. Oke, selanjutnya satu narasumber lagi yang terakhir, tidak kalah kece juga. Namanya adalah Desti Restia Rahmawati. Kita coba panggil Mbak Desti. Wah, ini dia sudah muncul. Halo, Mbak Desti, bisa mendengar saya? Oke, sambil menunggu Mbak Desti tersambung, Mbak Desti ini adalah mahasiswa dari program studi farmasi. Betul ya Mbak Desti? Halo, sudah bisa mendengar? Ya. Oke, sudah ada suaranya ya. Oke, Mbak Desti adalah mahasiswa program studi farmasi dan sekarang Mbak Desti ini juga sedang menjalani masa orientasi bagi mahasiswa baru program studi farmasi profesi apoteker gitu. Jadi habis sudah menyelesaikan studi farmasinya, Mbak Desti sekarang melanjutkan untuk studi profesinya. Wah, mantap banget nih. Semoga Mbak Desti nanti menjadi apoteker yang berdedikasi gitu ya. Mantap pokoknya. Nah, viewers, Mbak Desti ini juga nggak kalah nih pengalaman internasionalnya. Saya bacakan ya. Pertama nih, Mbak Desti pernah mengikuti Pharmaceutical Training Grant Medical Plans gitu di Prince of Songkhla University pada tahun 2018.
Kemudian Mbak Desti juga pernah ikut presentasi ilmiah di 4th International Conference on Pharmacy and Pharmaceutical Science di Meiji University, Jepang. Gitu. Kemudian Mbak Desti ini juga menjadi Best Oral Presentation. Wah, mantap ya. Kemudian Mbak Desti juga mengikuti Research Training Grant and Research Internship Enhancement Solubility of Carvedilol Drug International. Agak susah namanya, mohon maaf ya. Pharmaceutical Students Federation di Misr University, Mesir. Oke, jadi udah 2 kali research nih Mbak Desti ikutin ya. Semuanya tentunya di bidang farmasi. Nah, yang terakhir, Mbak Desti juga pernah meraih medali emas di International Festival of Innovation on Green Technology atau IVNOC, seperti Mas Viko tadi, di University Malaysia, Pahang. Begitu, nah selain pengalaman internasional, Mbak Desti juga pernah berprestasi begitu di tingkat nasional. Beberapa di antaranya adalah juara 1 esai ilmiah MIPA di Universitas Negeri 11 Maret, kemudian juara 2 esai ilmiah farmasi di Universitas Negeri 11 Maret juga, dan menjadi juara 2 pemilihan mahasiswa berprestasi LLDQ wilayah 5 Kemenristek Dikti. Begitu. Wah, Mbak Desti hilang nih. Baru diperkenalkan Mbak Desti hilang. Tidak apa-apa, mungkin nanti akan tersambung lagi. Jadi begitu viewers, narasumber kita pada hari ini tuh bukan hanya banyak pengalaman internasionalnya, tetapi juga ternyata mereka berprestasi di tingkat nasional gitu. Tapi sesuai topik kita pada hari ini, kita akan membahas tentang pengalaman narasumber ke luar negeri yang tidak hanya 1, tidak hanya 2 kali, tapi berkali-kali gitu ya. Nah, mungkin viewers juga nih penasaran nih, gimana caranya kok bisa ya keluar negerinya bisa lebih dari 2 kali, 3 kali gitu ya. Makanya kita akan tanya-tanya narasumber kita. Oke, Mbak Desti, apakah sudah tersambung? Ya, cuma kadang-kadang keluar sendiri gitu. Oke, masalah koneksi jaringan, nggak apa-apa Mbak Desti. It's okay. Nah, nanti biar suara teman-teman narasumber lebih jelas, kita akan tanya satu persatu, gitu ya. Oke, pertanyaan pertama nih. Awal mulanya, gimana sih kok teman-teman ini bisa tertarik gitu untuk ikut program internasional ke luar negeri? Gitu. Awalnya gimana? Tahunya dari siapa dan sebagainya. Boleh satu-satu, mungkin Mbak Husna dulu. Silakan Mbak Husna. Oh iya, Mbak. Awal mulanya sih saya tuh pengen merasakan bagaimana sih kehidupan di luar negeri gitu, Mbak. Terus ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, ingin mempelajari budaya serta bahasa baru. Kemudian juga ingin merasakan bagaimana sih sistem pendidikan di luar negeri kayak gitu, Mbak. Terus yang penting juga ingin menambah relasi internasional dari saya, Mbak. Oke, berarti emang dari diri Mbak Husna sendiri tuh pengen menantang dan mengembangkan dirinya gitu ya. Kalau tahu program internasionalnya awalnya dari mana, Mbak Husna? Kalau yang pertama itu student exchange itu dari ini, Mbak, Prodi. Dari Prodi, oke. Iya. Berarti dapat infonya dari Prodinya Mbak Husna ya? Iya, Mbak. Oke. Nah, kalau Mas Viko nih awal mulanya kok bisa ikutan program internasional gimana Mas Viko? Boleh di-unmute dulu? Iya. Nah Mbak, jadi tuh awalnya tuh kan saya ini aktif nih ikut kayak semacam karya tulis ilmiah, inovasi teknologi, baik provinsi maupun nasional sejak sekolah dulu kan. Nah, pas masuk kuliah ini tuh awalnya juga pertama kali ikut tuh tingkat nasional dulu waktu itu PKM Muhammadiyah di Lombok. Nah, ketika saya berpikir, saya ini kalau di nasional aja nih, saya pengen sesuatu yang menantang nih, saya pengen berkembang gitu kan. Akhirnya saya cari info dan ternyata kebetulan dari Prodi itu menawarkan nih ada seleksi buat perwakilan Prodi untuk ikut di ajang internasional, event internasional waktu itu di Malaysia. Oh yaudah nih saya coba nih. Jadi buat pembelajaran diri agar lebih berkembang, agar kita tuh nggak
monoton di situ-situ aja terus gitu loh. Pengen sesuatu yang lebih menantang lagi gitu. Oke, siap. Berarti ini mirip-mirip ya sama Mbak Husna nih, berangkat dari keinginan agar kita lebih bisa berkembang gitu ya. Dan Mas Viko juga dapat info program internasional itu dari Prodi. Iya, benar Mbak. Jadi awalnya itu dari Prodi. Oke. Apakah misal medianya tuh lewat mungkin Prodinya memberikan seminar atau Mas Viko ada kontak dengan dosen atau gimana Mas Viko? Jadi kalau tahu info itu dari dosen-dosen, jadi itu kadang juga di-share di Instagram khusus Prodi gitu kan, Instagram IEUAD. Itu ada event internasional, ya udah, oh bisa nih join, ya udah ikut join terus diseleksi sama Prodi gitu, Mbak. Oh, oke. Berarti tahunya dari akun sosial media gitu ya? Oh, oke. Berarti boleh dikasih tahu Mas Viko akun sosmednya? Kalau akun sosial medianya Prodi itu IE_UAD. IE_UAD. Ya. Oh, oke. Sip. Nah, jadi mungkin viewers yang mau kepo-kepo juga atau sesama mahasiswa teknik industri gitu ya kayak Mas Viko ingin tahu program internasional bisa langsung follow akun sosmednya Instagramnya teknik industri di @ie_UAD. Iya, fakultas ya itu Mas, Instagram itu fakultas. Prodi, Mbak. Oke, teknik industri. Siap. Terima kasih Mas Viko. Nah, jadi ini bisa jadi referensi nih untuk adik-adik sekarang yang sedang mungkin mencari referensi gitu mau kuliah di mana. Inilah contohnya ya Mas Viko dari teknik industri dan Mbak Husna dari teknik kimia, juga tadi ada Mbak Desti dari farmasi. Jadi jangan bingung-bingung lagi, langsung aja kepoin, terus daftar gitu ya, biar bisa ikutan program internasional juga kayak narasumber kita pada hari ini. Oke, selanjutnya Mbak Desti, apakah sudah tersambung? Ya, halo. Ya, Mbak Desti sudah tersambung? Terlihat dong, Mbak. Oke, pertanyaannya sama Mbak Desti. Awalnya gitu, kok bisa tertarik untuk ikut program internasional tuh ceritanya gimana Mbak Desti? Ya. Jadi memang beberapa kegiatan itu ditawarkan sama program studi ya, sama fakultas farmasi. Khususnya mungkin yang sudah bekerja sama juga sama fakultas. Terus gimana sih kepengen dan alasannya apa? Waktu itu sih terinspirasi dari Kati. Yang kebetulan beliau juga mawapres di fakultas dan di universitas. Terus melihat cerita-ceritanya dia yang kayak bisa keluar gitu dengan dibiayai, kemudian tapi memang membutuhkan apa ya, suatu usaha, dalam arti kita harus memakai prestasi tertentu untuk bisa mendapatkan fasilitas tersebut, dan kita juga harus belajar lebih gitu. Jadi itu membuat saya kayak tertarik banget, wah ini selain dapat ilmunya, kita nanti juga bisa dapat kesempatan selain dukungan dari ilmu sendiri, kemudian moral, kemudian material, itu nanti akan memberikan wawasan yang lebih. Jadi hanya sekedar untuk pengen mengambil kesempatan yang lebih di S1. Jadi kenapa kalau misalnya bisa punya relasi dan kegiatan internasional sehingga bisa lebih membuka pengetahuan, kenapa enggak gitu sih. Kayak emang pengennya ke arah sana gitu. Oke, siap, mantap. Jadi bukan hanya jangka pendek gitu ya Mbak Desti ya, kalau kita bisa punya relasi internasional tuh bisa membantu kita di masa yang akan datang gitu, entah dalam karir atau pendidikan, begitu ya Mbak Desti? Oke, Mbak Desti sepertinya agak-agak ini ya, sinyalnya mungkin terhalang apa gitu ya, nggak apa-apa. Nah, tapi viewers, dari awal ini aja kita udah bisa tahu gitu bahwa prodi manapun ya, hampir semua prodi di UAD itu ternyata sudah bekerja sama gitu dengan universitas di luar gitu, sehingga mereka bisa mendapatkan info-info tentang kegiatan di luar negeri gitu. Jadi mau teknik kimia, mau teknik industri, farmasi, semuanya berpeluang untuk bisa program internasional gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau mau pilih jurusan gitu ya. Semuanya berpotensi untuk bisa keluar negeri. Oke, tadi sudah pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua nih, boleh nggak dijelasin kepada viewer semuanya,
event atau program apa aja sih yang udah diikuti? Mungkin tadi di awal udah saya sebutkan sedikit ya, baru sedikit. Nah, jadi ini biar lebih detail, monggo boleh dijelaskan event apa aja yang udah diikuti. Boleh dari Mbak Husna dulu. Program atau event dari luar negeri yang pernah saya ikuti, yang pertama yaitu Student Exchange Program di University Malaysia Pahang. Itu awalnya itu ada info dari Prodi bahwa ada program Student Exchange ke UMP selama 1 semester. Kemudian saya tertarik, lalu mendaftar dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti TOEFL, transkrip nilai, CV, motivation letter, terus kemudian dinyatakan lulus dan mengikuti wawancara. Kemudian selain dari Indonesia, event ini juga diikuti oleh mahasiswa asing lainnya dari berbagai negara seperti Jerman, Jepang, India, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Shanghai International Exhibitions of Inventions. Acara ini diselenggarakan oleh Shanghai Associations of Invention. Kami daftar melalui Innova dengan melampirkan abstrak, kemudian diseleksi dan alhamdulillah tim kami didelegasikan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional. Acara ini diikuti oleh 15 negara. Kemudian event yang ketiga, Expo Science International Abu Dhabi, United Arab Emirates. Acara ini diselenggarakan oleh Mailset. Kemudian untuk prosedurnya, kami mendaftar melalui AYSA, kemudian diseleksi, dan kemudian dinyatakan lolos dan menjadi delegasi Indonesia untuk mewakili acara tersebut. Dan menariknya, event ini diikuti oleh 1.500 peserta dari 58 negara. Kemudian event yang keempat, Research Collaboration dengan Flensburg University of Applied Science, Berlin University of Applied Science, Leipzig University, dan kemudian juga melakukan industry visit di Oscar GmbH dan Silicon Product Group. Program ini merupakan program kerjasama antara program studi teknik kimia dengan universitas tersebut. Nah, dari prodi itu melakukan seleksi berupa seleksi dokumen dan wawancara. Itu dari saya, Mbak. Oke, wow. Jadi memang selain ke berbagai negara, kegiatan internasional pun berbeda-beda ya, Mbak Husna. Ada yang research, ada juga tadi yang exhibition, expo gitu ya. Jadi berbagai macam nih, luar biasa Mbak Husna. Tapi kita tahan di situ dulu ya. Kita akan tanya lebih detail lagi. Kita akan beralih ke Mas Tiko. Mas Tiko nih, gimana? Boleh dijelaskan nggak kegiatan apa aja sih yang udah diikuti, detailnya gitu? Monggo Mas Tiko. Oke. Jadi pertama kali ikut international event itu tahun 2018. Jadi itu event International Festival of Innovation. Jadi kita di mana itu mahasiswa membuat karya green technology yang berbasis green technology gitu kan. Jadi beberapa mahasiswa dari berbagai negara itu lomba di event tersebut untuk mempromosikan ini loh karya mereka, ini loh green technology-nya mereka gitu kan. Nah, kalau dari event itu kemarin saya mendapatkan silver, dan dari event itu diseleksi dari prodi waktu itu. Jadi infonya juga dari prodi, kemudian diseleksi mulai dari paper, kemudian berkas dokumen itu dari prodi, kemudian kita dinyatakan lolos, kemudian kita dikirim ke sana buat ikut lomba tersebut. Kemudian tahun 2019 itu saya mengikuti lomba yang sama lagi, Mbak, Ivinov juga, karena saya merasa kurang puas nih cuma silver doang, tahun depan pengen supaya bisa dapat gold nih, yaudah saya coba beranikan diri lagi, itu jadi diseleksi lagi. Jadi diseleksi lagi dari prodi, kemudian saya ikut dan alhamdulillah saya dapat gold waktu itu. Jadi target saya tercapai nih, oh ya alhamdulillah, syukur gitu kan. Kemudian tahun 2018 juga itu ini yang paling asik dari semua perjalanan, karena saya alhamdulillah dipercaya dari prodi teknik industri buat mewakili untuk ikut di summer camp, international summer camp di Beijing University of Chemical and Technology di China gitu kan. Jadi itu kegiatan summer camp itu seperti kegiatan internasional di mana mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara, dari Eropa, dari Asia, Australia dan lain sebagainya itu berkumpul di sana buat belajar sains, buat belajar budaya Chinese, kemudian bahasa dan lain sebagainya. Jalan-jalan juga waktu itu di sana. Nah, yang asiknya di sana itu benar-benar ngerasain, oh ini loh teman-teman dari berbagai daerah, gitu, dari berbagai negara maksud saya.
benar-benar dari berbagai negara berkumpul semua di satu forum, saling sharing dan segala macam. Kemudian yang ketiga itu yang tahun ini 2020 itu di Thailand kemarin. Jadi itu juga lombanya nggak beda jauh sama yang di Malaysia, sama-sama International Innovation juga. Itu saya mendapatkan medali silver. Jadi kalau dari situ kita mengajukan proposal nih ke penyelenggara acara yang di Thailand sana gitu kan. Jadi yang dari Thailandnya itu bakal diseleksi, oh mana nih yang bakal diundang buat presentasi mengikuti expo di Thailand tersebut kayak gitu. Oke, siap Mas Viko. Wow, luar biasa ya. Jadi saya sampai terkejut, terkesiwa gitu. Karena Mas Viko ini luar biasa. Motivasinya tuh sangat tinggi gitu. Waktu pertama kali ke luar negeri, terus jadinya pengen lagi, merasa nggak cuman sekedar ingin lagi, tapi dia juga meningkatkan gitu standar goals-nya tuh harus lebih dari sebelumnya gitu, luar biasa. Dan Mas Viko ketagihan, Mbak. Ketagihan, betul. Kita akan tanya-tanya nanti Mas Viko kok bisa sih gitu kan ketagihan, tapi kita tahan dulu. Nah, Mas Viko ini keren banget ya, karena selain kita bisa berkarya gitu ya, karena ini kan invention gitu ya, kita membuat karya, terus Mas Viko juga pernah istilahnya ikut exchange yang menambah wawasan kebudayaan dari negara lain gitu. Kayak tadi belajar di Cina itu apa bahasanya, budayanya seperti apa gitu. Jadi anak teknik industri pun gitu ya bisa belajar kebudayaan gitu, bisa belajar bahasa di luar negeri gitu. Mantap Mas Viko. Oke, selanjutnya nih ada Mbak Desti. Apakah Mbak Desti kembali tersambung? Kita mau tanya-tanya juga nih, Mbak Desti gimana nih? Mbak Desti? Oke, Mbak Desti belum tersambung sepertinya. Kita tunggu ya Mbak Desti. Nah, sambil menunggu Mbak Desti nih, saya mau balik lagi ke Mbak Husna. Mbak Husna masih tersambung ya. Mbak Husna, boleh dijelaskan nggak sih tadi kan udah beberapa event yang diikuti. Nah, tentang apa sih gitu? Kalau tadi kan Mas Viko udah ngejelasin bikin proposal, terus nanti disubmit gitu, nanti ada seleksi. Kalau Mbak Husna tadi dari event-event yang diikuti itu event apa dan prosesnya gimana Mbak Husna? Kalau yang pertama yang student action itu ada diseleksi dari prodi Mbak sama kayak Viko. Jadi ada dari dokumen dan juga wawancara. Kemudian untuk yang ke China itu diseleksi dari Innova. Kemudian dinyatakan lolos dan kemudian mewakili Indonesia untuk ikut lomba di China. Kemudian yang ketiga untuk Expo Science International Abu Dhabi itu diseleksi melalui AUISA untuk mengikuti program di Abu Dhabi. Untuk yang riset itu dari prodi Mbak yang nyeleksi. Jadi emang udah ada kerjasama antara program studi teknik kimia dengan universitas di Jerman, seperti di Flensburg University of Applied Science, Berlin University of Applied Science, kemudian ada Leipzig University. Selain itu juga mengikuti industry visit di Oscar GmbH dan juga Silicon Product Group. Gitu, Mbak. Oke, nah di sana ngapain aja Mbak Husna? Yang mana, Mbak? Aduh, sampai bingung ya jawabnya saking banyaknya gitu ya. Kalau misal nih waktu ke Jerman deh, kan beberapa university itu, di sana kegiatannya Mbak Husna itu seperti apa? Nah, Mbak, jadi sebelum kita berangkat ke Jerman, kita melakukan penelitian dulu di Indonesia. Nah, misalkan kemarin kan tentang bioteknologi. Nah, untuk bioteknologi, alat-alat di Indonesia ini belum terlalu memadai gitu, Mbak. Nah, jadi untuk riset yang bisa dilakukan di Indonesia, kita lakukan di Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya, itu yang nggak bisa dilakukan di Indonesia, dilakukan di Jerman. Kemudian setelah melakukan riset, kita melakukan conference gitu, Mbak. Oke, jadi sebelum berangkat gitu ya, kita Mbak Husna dan teman-teman, Mbak Husna sendiri atau bersama tim? Sama tim, Mbak. Ada 3 orang dari teknik kimia. Oke, berarti Mbak Husna dan tim dari teknik kimia melakukan penelitian dulu ya? Iya, betul, Mbak. Baru yang tidak bisa dilakukan di Indonesia, baru dilakukan di Jerman? Iya, Mbak. Iya. Oke, mantap. Berarti kegiatannya research. Siap-siap. Nah, Mbak Desti sudah tersambung? Saya nungguin Mbak Desti nih dari tadi. Mbak Desti sudah bisa mendengar?
Halo? Halo, ya? Halo, Udah, password-nya Mbak Desti ini sudah keluar bisa password. mendengar? Oke, sebenarnya Mbak Desti masih bermasalah, nggak apa-apa ya, kita tahan dulu. Kita lanjutkan sebentar. Oh, Mbak Desti masuk lagi. Halo, Mbak Desti. Ya, Oke, sudah bisa bercerita? ya jadi ini langsung cerita dulu. Oke, silahkan. Kegiatan dulu yang pertama itu waktu di Thailand itu di Prince of Songkla University, itu di Faculty of Pharmacy juga, itu tentang pelatihan. Di sana ada latihan penelitian, di mana itu merupakan grants juga. Jadi trainingnya itu menyelenggarakan grants, jadi semacam hibah ketika mahasiswa ataupun dosen ini diselenggarakan oleh Prince of Songkla University dan ini boleh diikuti oleh dosen maupun mahasiswa di ASEAN dan dilakukan seleksi di mana dalam seleksi itu hanya terdapat 15 kuota se-ASEAN dan udah termasuk dosen dan juga mahasiswa. Dan ketika itu saya bersama satu kakak tingkat, Mbak Suci, kita bersama-sama mengikuti seleksi dan beberapa teman saya itu sekitar kita kalau tidak salah 5 atau 4 orang. Kita bersama-sama seleksi dan jika lolos itu mendapatkan full grant untuk penelitian, training penelitian di Prince of Songkla University. Dan alhamdulillah di antara kami 2 lolos, yaitu saya dan Mbak Suci, dan alhamdulillah kami mendapatkan travel grant untuk penelitian tersebut, dan di sana menjalankan pelatihan penelitian itu kurang lebih selama 8 hari, kurang lebih selama 1 mingguan. Kemudian setelah itu untuk kegiatan yang kedua itu saya ikut di Misr University for Science and Technology Cairo, Egypt, itu di Mesir. Itu merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh IPSF atau Organisasi Mahasiswa Farmasi Seluruh Dunia, dan di Indonesia itu dinaungi oleh Isma Farsi. Nah, di situ dilakukan seleksi dulu oleh wilayah, yaitu di tingkat Isma Farsi Joglospur, Jogja, Solo, kalau tidak salah pokoknya sekitar DIY dan Jawa Tengah itu diseleksi di situ terlebih dahulu. Kemudian dilakukan seleksi nasional. Seleksi nasional diselenggarakan oleh Isma Farsi dan alhamdulillah saat itu lolos. Saya berhasil lolos, yaitu melalui tahapan administratif, kemudian wawancara dan pemberkasan lainnya. Di nasional lolos, kemudian dilakukan seleksi selanjutnya, yaitu di tingkat internasional. Dan alhamdulillah dari Indonesia yang lolos 2, yaitu salah satunya saya dan 1 orang lainnya, yaitu dari UNAIR. Nah, kami itu mengikuti penelitian di sana. Namun 2 dari kami ini juga masih bersaing di sana, jadi masih ada semacam seleksi dari university yang di sana untuk mendapatkan posisi sebagai researcher, jadi untuk penelitian di sana. Dan alhamdulillah saya lolos untuk mendapatkan pilihan pertama, yaitu sebagai mahasiswa dalam program research, kemudian yang satu diantaranya itu nanti di hospital atau di industri, seperti itu. Dan itu alhamdulillah mendapatkan hibah atau dana bantuan juga dari university tersebut, dari Misr University for Science and Technology Cairo, Egypt. Kita mendapatkan biaya tambahan dan di sana itu gratis dari segi pelatihan, penelitian, kemudian pengajaran, konsumsi sehari-hari dan juga tempat tinggal. Dan dari universitas itu juga didukung dari biaya transportasi dan lain sebagainya. Jadi memang cukup besar untuk biaya kegiatan penelitian di Mesir ini. Namun dengan itu alhamdulillah bisa mendapatkan hibah dari Mas University Cairo, Egypt, juga dapat bantuan biaya dari universitas seperti itu. Kemudian kegiatan selanjutnya itu di Jepang, itu kegiatan di ICPPS atau International Pharmaceutical and Pharmacy Conference, itu yang diselenggarakan di Tokyo. Di sana saya sebelumnya membuat paper bersama dosen saya, Ibu Dr. Nining, apoteker Dr. Nining Sugihartini, Magister Science, di mana kami melakukan pembuatan naskah untuk diikutkan dalam International Conference, yaitu yang diselenggarakan di Meiji University Tokyo. Di sana sebelumnya paper dilakukan seleksi seperti pada umumnya International Conference, kemudian saya melakukan conference di sana dan
di sana sebenarnya saya juga kaget gitu, karena uh, dari beberapa peserta, yaitu yang sekitar kurang lebih 200 peserta di sana seluruh dunia, dan semua benua itu ada di sana, sebagian besar adalah dosen ataupun mahasiswa postgraduate semua. Di sana saya juga bertemu beberapa delegasi dari Indonesia, dan juga dari semua peserta tersebut saya menjadi peserta yang termuda, dan dari Indonesia sendiri juga menjadi peserta yang paling muda, di mana diantaranya sudah lulus S1, kemudian yang paling banyak itu adalah dosen dan ataupun mahasiswa doktoral dan magister. Di sana saya melakukan seleksi, kemudian tanpa saya sangka, dan saat itu hanya ingin memberikan yang terbaik aja untuk penelitian ini disampaikan dengan baik di hadapan reviewer dan bisa up jurnal hingga yang jurnal yang terindeksasi Scopus ini. Itu sudah senang banget. Tapi ketika di akhir kegiatan suatu rezeki yang alhamdulillah sekali ketika saya diumumkan sebagai the oral presentation di sana dalam acara ICPPS conference di Tokyo. Kemudian itu untuk yang di Jepang, dan yang terakhir itu di Malaysia. Itu kegiatan kompetisi juga yang dimana setim dengan mahasiswa teknik. Di sana kami melakukan presentasi terkait inovasi-inovasi dan gagasan kolaborasi. Kemudian di sana saya dan tim melakukan presentasi dan bersaing dengan beberapa mahasiswa baik dari Indonesia maupun dari luar negeri yang lainnya, dan alhamdulillah berhasil mendapatkan top medal dari event IT Noc tersebut. Oke, siap Mbak Desti. Terima kasih jawabannya, dan saya dari tadi melongo gitu memproses. Keren banget gitu lomba-lombanya yang diikuti, event-event yang diikuti itu research, terus training, terus conference, bikin paper, dapat best oral presentation tuh kayak wow gitu. Jadinya dari tadi dengerin Mbak Desti ngomong tuh, ayo Mbak cerita lagi gitu. Mantap sekali ya viewers, Mbak Desti bisa dicontoh, sangat bisa dicontoh gitu. Jadi dan tadi Mbak Desti juga sempat menyinggung tentang biaya nih, tapi kita akan ke sana, cuman kita tahan dulu ya. Ditahan-tahan terus dari tadi ya, penasaran padahal ya viewers. Tenang, sabar, waktu kita masih panjang. Tapi kita mau kembali, tadi Mas Viko sempat menyebutkan kalau dia itu ketagihan gitu, beberapa kali ke luar negeri. Kok bisa Mas Viko? Kenapa tuh? Boleh cerita nggak? Jadi yang bikin ketagihan itu kita ke luar negeri itu benar-benar ngerasain hal yang berbeda banget, yang nggak ada di Indonesia kita ada di luar negeri. Jadi kita tuh belajar budaya luar negeri gitu kan. Wah ini nih asik banget nih belajar hal baru, belajar ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda kayak gitu kan. Itu sih yang bikin asik, yang bikin ketagihan pengen banget lagi ke luar negeri kayak gitu Mbak. Oke, siap. Begitu ya, Mas Viko. Nah, kalau Mbak Husna, gimana Mbak Husna? Kok bisa berkali-kali ke luar negeri tuh gimana ceritanya? Setelah saya mengikuti program ke luar negeri, saya menemukan hal baru yang tidak saya temui di Indonesia. Dan saya juga merasakan lebih percaya diri ketika saya ikut event di luar negeri, terutama untuk kemampuan bahasa Inggris ya Mbak. Sebelumnya kan di Indonesia jarang menggunakan bahasa Inggris. Awalnya tuh juga ketika ikut ke luar negeri kayak ngerasa minder, kira-kira saya berani nggak ya? Gitu. Ternyata setelah dicoba, kita tuh sebenarnya mampu gitu Mbak. Jadi itu sih Mbak, lebih menambah kepercayaan diri. Oke, jadi karena merasa dengan ikut ke luar negeri itu semakin menantang diri sendiri gitu, jadinya pengen lagi dan lagi gitu. Oke, kalau Mbak Desti, gimana Mbak Desti? Kok bisa ke luar negerinya tuh berkali-kali itu gimana Mbak Desti? Iya, suaranya kedengeran nggak? Ya. Halo? Halo, iya Mbak Desti? Masih kedengeran ya? Iya, kedengeran.
Jadi awalnya itu, ini tes awalnya ya kalau tidak salah. Ya, halo Mbak Desti. Oke, Mbak Desti sedang keluar lagi sebentar ya, nanti akan kembali lagi dia. Kita lanjutkan ke siapa ya? Ke Mas Viko. Mas Viko lagi deh. Karena udah beberapa kali kan ke luar negeri. Tantangannya apa sih Mas Viko kalau berangkat ke luar negeri tuh? Boleh di-unmute dulu Mas Viko. Ya Mbak, kalau menurut saya sih tantangan yang paling berat nih ya, kita tuh harus memberikan feedback buat kampus ketika kita dipercaya buat pergi, buat mewakili kampus untuk ikut international event gitu kan. Jadi kan kita kan nggak mungkin nih pulang-pulang dengan bawa tangan kosong apa segala macam gitu kan. Kita harus giving the best dengan hasil yang maksimal mungkin gitu kan. Jadi itu sih menurut saya yang sangat menantang, soalnya kan kita udah dipercaya sama kampus, kita sudah ditunjuk buat mewakilin, jadi kita harus buktikan gitu loh, kita harus kasih yang maksimal buat kampus lagi gitu. Itu sih yang menurut saya paling menantang. Oke, siap ya. Berarti apa yang bisa kita tularkan begitu ya kepada teman-teman kita di kampus itu setelah kita pergi ke luar negeri begitu ya Mas Viko. Ya, Mbak. Kalau Mbak Husna nih, apa Mbak Husna tantangannya nih kalau pergi ke luar negeri? Ya kalau menurut saya tuh benar tadi sama seperti Mas Viko, untuk feedback apa sih untuk UAD yang bisa saya berikan ketika UAD telah menyupport saya gitu kan Mbak. Terus selain itu tantangan terbesar itu ketika saya di Cina itu kan lumayan lama, sekitar 7 hari ya Mbak. Nah di Cina itu nggak semua orang tuh bisa bahasa Inggris. Nah ketika saya mencoba untuk menaiki transportasi umum, itu kesusahan untuk berkomunikasi dengan orang sekitar gitu Mbak, karena emang nggak semua orang bisa bahasa Inggris kayak gitu Mbak. Oke, berarti kendala yang apa ya? Bukan kendala sih, tantangan gitu ya. Adalah bahasa ya. Oke, apalagi misal waktu Mbak Husna di China gitu, warga China belum banyak yang paham bahasa Inggris gitu ya Mbak Husna. Jadi Iya. ada barrier gitu untuk komunikasi. Tidak apa-apa, itu cerita yang seru sih. Terus jadinya Mbak Husna kalau di China ngomongnya gimana tuh? Pakai bahasa tubuh atau bahasa isyarat gitu Mbak Husna? Nah awalnya tuh saya juga beberapa belajar bahasa Cina kan Mbak, untuk kayak ni hao kayak gitu, udah minsi usnayu. Tapi lama-lama mereka juga apa ya, karena kosakata saya sedikit itu, jadinya saya pakai alternatif menggunakan Google Translate. Jadi saya ngomong bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kemudian ditranslate ke bahasa Cina. Jadi mereka mendengarkan voice dari Google Translate-nya gitu Mbak. Terus juga sempat sih saya sakit kan Mbak di Cina. Waktu itu lagi apa ya? Lagi musim dingin. Nah, saya tuh nggak tahu kalau saya itu alergi dingin atau gimana itu kan Mbak. Tiba-tiba saya sakit dan dibawa ke rumah sakit. Nah, itu juga kayak apa ya? Dokter juga masih kurang bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya kayak orang, ini gimana sih, saya sakit apa? Saya sampai sekarang juga nggak tahu saya itu sebenarnya sakit apa gitu Mbak. Jadi lucu itu. Oke. Jadi kebingungan ya, tidak bisa mendeteksi sebenarnya apa yang salah dengan tubuh saya begitu ya. Bisa. Oke deh, Mbak Desti sudah terhubung kembali? Bisa mendengar suara saya? Halo Mbak Desti, boleh bercerita? Sudah tersambung kembali, Mbak Desti? Oke, Mbak Desti masih tersambung? Oke, Mbak Desti. Iya, boleh diulang. Oh ya, jadi Mbak Desti tuh udah berkali-kali kan ke luar negeri. Terus yang bikin ketagihan tuh gimana Mbak Desti kalau bisa berkali-kali? Kalau yang bikin ketagihan itu sebenarnya kayak suka
karena kan kegiatan yang saya ikuti dulu selalu dalam koridor farmasi, dalam ilmu kesehatan informasi. Jadi di sana dari kegiatan yang pertama-tama saya ikuti di Thailand, kemudian yang di Vietnam, semakin mengikut lagi itu karena selain kita belajar dalam hal yang kita sendiri gitu, di kesehatan, di farmasi, kemudian di sana tuh bisa dapat ilmu-ilmu yang lain gitu yang kita nggak bisa dapat, yang mungkin tentang culture, budaya di sana, kemudian tentang teknologi yang belum ada di kampus kita atau di negara kita. Jadi di sana kayak mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih atau wawasan-wawasan yang berbeda lah, nggak hanya di bidang kita sendiri. Tapi kalau ketagihannya apa ya, pertama memang dalam hal yang keluar negeri itu asli gitu. Apalagi kalau misalnya kita pertamanya ikut seleksi, wah ya kita ngalamin kayak gagal gitu. Kita buat lolos karena tesnya yang panjang dan cukup ketat. Jadi sekali kita lolos, kita kan tahu tuh gimana nih mas supaya kita bisa lolos dengan biaya yang di sana kita juga dapat banyak, kita didanai, kemudian kita di sana dapat benefit banyak, terus kita dapat kenalan juga banyak, kita dapat relasi semacam dosen dari sana, teman-teman dari sana, kemudian bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari wawasan sosial di sana. Jadi yang bikin ketagihan sebenarnya apa yang di rumpun saya di sana tuh bisa lebih terbuka gitu, jadi lebih aware tentang dunia obat-obatan, kesehatan, farmasi yang di luar gitu. Terus kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan yang lebih menantang atau mungkin lebih istilahnya berkontribusi juga dalam pendidikan dan insya Allah karir ke depan. Jadi saya ingin ikut gitu untuk memanfaatkan kesempatan yang ada di S1. Jadi ketagihannya memang pertama keluar negeri itu asik, terus kemudian emang yang bikin deg-degan itu karena seleksinya juga susah dan di sana nanti kita juga nggak cuma bukan jalan-jalan gitu karena di sana itu benar-benar kita harus belajar, kita juga di sana dites, kita di sana juga harus mempertanggungjawabkan kegiatan kita di sana nantinya akan dinyatakan lolos atau tidak, karena beberapa kegiatan saya seperti yang di Thailand, Mesir dan di Jepang kita di sana bukan semata-mata datang kemudian kita bisa ya udah kita berhasil gitu dapat sertifikat tuh enggak. Jadi ya semakin memunculkan kesadaran pada kita dan supaya lebih bisa manajemen diri dan waktu sih, kayaknya asik aja gitu kita tantang untuk lebih action gitu ke kegiatan nasional ataupun internasional, dan karena banyak event-event yang juga benefit jadi kita lebih tertantang karena benefitnya juga pasti yang positif-positif bagi kita juga. Oke, mantap banget Mbak Desti, luar biasa. Terus tadi kan teman-teman udah ditanya nih, kira-kira kalau Mbak Desti tantangannya apa gitu ketika mengikuti kegiatan di luar negeri? Kalau dari tantangan sendiri sebenarnya dulu juga agak ragu-ragu, makanya kegiatan yang pertama kali saya ikutin itu baru bisa ikut di semester 4 karena di farmasi sendiri, apalagi kalau event gitu tuh lewat fakultas sendiri, itu diseleksi juga sama dosen, jadi dosen tidak merta-merta bisa meloloskan semua kegiatan internasional jika kegiatan itu tidak ada hubungannya dengan kesehatan ataupun kefarmasian. Jadi saat itu yang bikin harus siap-siap itu sebenarnya susahnya di mana awalnya gimana sih biar besok bisa di-ACC dosen, bisa direkomendasikan buat kegiatan-kegiatan semacam conference di internasional yang di kancah internasional maupun nasional, kayak gitu gimana. Jadi memang dulu sulitnya itu ya ini merupakan bagian dari proses juga. Jadi dari semester 1, 2, 3 itu udah mulailah buat ikut-ikut kegiatan-kegiatan yang di farmasian, di kesehatan, buat ikut lomba, terus kemudian ikut kegiatan pelatihan, kemudian ikut PKM, kemudian penelitian-penelitian. Di sana yang memang cukup berat adalah gimana caranya buat menunjukkan kalau kita ini bisa untuk mendapatkan kesempatan itu, kesempatan yang lebih. Jadi memang selain harus menjalani kuliah yang cukup berat karena hampir seminggu tuh penuh gitu di farmasi. Jadi
gimana ya cara membagi biar aku juga bisa dapat kesempatan yang sama dengan teman-teman dari prodi lain, teman-teman yang benar-benar bisa berprestasi. Jadi yang sulit itu adalah manajemen waktu sih di awal. Kemudian seleksinya juga cukup berat karena selain mikirin kuliah juga seleksinya ini nggak cuma dari fakultas dulu nih dosen akan mengaksesi atau enggak. Selain itu juga mikirin biayanya nanti kalau misalnya event yang diikutin ini enggak apa ya istilahnya kurang disukai atau dinatin sama fakultas akan memberikan benefit balik untuk ke fakultas itu juga akan sulit untuk bisa melanjutkan seperti itu. Jadi memang awalnya tuh harus gimana ya dosen percaya. Kemudian keempat alhamdulillah bisa direkomendasikan ke Taiwan itu dan selanjutnya ketika bisa lebih bekerja sama dengan dosen dan alhamdulillah mendapatkan ide yang lebih lagi dan mungkin memang awalnya itu susah jadi kalau prinsip kita ya teman-teman buat kita sharing-sharing aja itu memang di awal tuh kayak berat banget gitu tapi nanti ketika kita sudah melewati tahap yang hard itu insya Allah nanti akan ada kemudahan-kemudahan dan nanti kita akan lebih terbuka aja gitu di sana akan ada kesempatan yang lebih banyak jadi nggak usah terlalu overthinking kita lebih take action aja yang langsung gitu jadi gimana ya caranya kita nanti insya Allah akan lebih mudah ketika kita sudah mengalami hal sulit itu. Luar biasa, tepuk tangan lagi semuanya. Luar biasa. Nah, viewers, dari cerita-cerita narasumber kita ini, kita bisa mengambil satu hal bahwasanya kendala-kendala atau tantangan yang kita hadapi ketika kita misal katakanlah keluar negeri, justru itu bisa menjadi apa ya pemicu kita untuk bisa lebih lagi gitu. Jadi bukan malah bikin kita down karena kita aduh nggak bisa ini nggak bisa itu, tapi ternyata dari tantangan itu kita bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu. Kita bisa yang sebelumnya mungkin nggak bisa kurang lancar bahasa Inggris ketika keluar negeri jadi lancar. Kalau kayak kata Mbak Desti yang apa ketika kita mengalami kesulitan terus jadi kita sudah bisa melewati nanti kesempatan-kesempatan lain terbuka kayak gitu. Luar biasa viewers. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi nih pertanyaannya. Oh ya, sebelumnya untuk viewers yang ingin bertanya gitu ada penasaran-penasaran, monggo bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan kita jawab-jawab. Oke, sambil narasumber kita juga bercerita gitu ya. Silahkan tulis di kolom komentar pertanyaannya. Oke, lanjut. Nah, ini kan Mas dan Bani udah sering keluar negeri nih. Orang tuanya gimana nih responnya? Lihat anaknya gitu keluar negeri. Adakah mungkin orang tuanya yang awalnya melarang atau khawatir gitu? Boleh Mas Viko dulu. Silakan Mas Viko. Respon orang tua gimana? Kalau respon dari orang tua sih sangat mendukung pastinya, meskipun banyak kekhawatiran di belakangnya kan. Kayak misalnya, luar negeri nih jauh banget nih, jangan macem-macem ya, jangan ngomong sembarangan, jaga sikap aja, karena kita nggak tahu di kota orang itu ada gimana gitu kan ya. Jadi ya kalau orang tua itu khawatirnya dari segi itu aja sih, yang penting kita jaga diri aja kalau keluar negeri, jaga sikap, jangan yang aneh-aneh kayak gitu kan. Tapi kalau dari segi berangkat apa segala macam tuh, alhamdulillah orang tua itu sangat mensupport banget buat kesana kayak gitu. Oke, siap Mas Viko. Berarti orang tuanya Mas Viko nih sangat suportif gitu ya, asal Mas Viko sendiri bisa istilahnya menjaga dirinya sendiri gitu ya ketika berada di luar negeri. Oke, kalau Mbak Husna nih, gimana Mbak Husna respon orang tuanya? Ya Mbak, untuk respon orang tua tentunya sangat mendukung ya Mbak. Kemudian orang tua tuh juga bangga itu kan Mbak, anaknya bisa keluar negeri. Betul. Terus juga ada respon sih kan misalkan saya waktu pergi ke Jerman orang tua tuh nanya dapat beasiswa nggak dari kampus atau didanain nggak itu. Soalnya kan lumayan mahal banget ya Mbak untuk ke Jerman. Gitu Mbak. Jadi alhamdulillah itu juga dari Jerman itu dapat dibiayai oleh Bimawa gitu Mbak. Oh, oke, siap. Berarti orang tuanya jadi apa ya? Merasa tenang gitu karena dari segi finansial pun ternyata Mbak Husna itu dibiayai. Gitu ya Mbak Husna? Iya Mbak, betul. Oke, menarik nih. Nanti kita tanya-tanya ya viewers gimana kok bisa sih dibiayai gitu. Oke, terakhir kita tanya dulu Mbak Desti nih, respon orang tuanya Mbak Desti gimana kalau Mbak Desti sering keluar negeri gitu?
Ya. Tadi jadi respon apa ya Mbak ya? Ya Mbak Desi, gimana respon orang tuanya kalau Mbak Desi ke luar negeri gitu, sering-sering ke luar negeri? Jadi respon orang tua sendiri sebenarnya dari awal masuk jadi mahasiswa itu udah agak nggak boleh kemana-mana gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi khususnya dari ibu. Jadi kayak gak usah kemana-mana di Jogja aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya studi juga di farmasi UAD, aduh ternyata banyak banget nih kesempatan-kesempatan di mana ketika kita tidak berani buat keluar dari mungkin pertama zona nyaman, kemudian zona aman, kemudian dari kota sendiri pun itu akan menjadi batasan juga untuk kita bisa meraih kesempatan yang lebih gitu. Jadi ya dari sana awalnya pelan-pelan gitu, ikut kegiatan yang sebenarnya kalau rencana keluar negeri itu dulu baru keinginan gitu di sana ya kayaknya yang nasional aja antara bisa dan tidak ya. Jadi kalau kayak insecure gitu tuh pasti udah ada gitu. Apalagi kayak orang itu aku gampang mimpan gitu. Jadi ya dulu sih pelan-pelan dari awalnya ikut dulu nih kegiatan-kegiatan yang di nasional. Jadi pertamanya tuh dulu ikut kegiatan di Samarinda. Kan aku orang asli Jogja ya. Terus ikut kegiatan di sana, terus di sana ya udah orang tua aduh kok kesana sih Mbak gitu, jadi kayak gitu aja tuh seperti itu. Terus ya Bu aku gini. Nah kemudian setelah beberapa kali lomba nasional itu Samarinda, ke Balikpapan, ke Palembang, Makassar, pokoknya udah sering ikut kegiatan nasional yang mengharuskan kita pergi gitu. Orang tua semakin kesana semakin percaya gitu, oh ternyata ya istilahnya aku bisalah mulai menjaga diri kayak gitu untuk pergi dari luar kota. Kemudian mulai semester 3 4 itu ada nih kayak keinginan untuk bisa coba kegiatan internasional dan dibimbing sama dosen. Pelan-pelan juga ngomong ke orang tua. Jadi ya memang tidak akan langsung diizinkan kalau dari orang tua saya sendiri seperti itu. Apalagi waktu itu bilang pertama mau ke sini gitu. Kalau waktu ke Thailand itu masih mending karena dari fakultas sendiri ada temannya satu yang sama-sama lolos ke sana. Jadi selama kurang lebih 8 sampai 10 hari di sana itu orang tua kayak lebih merasa aman gitu ya karena anak perempuannya di sana bersama temannya juga gitu dan itu ada MOU dari kampus. Terus kemudian semakin berjalannya waktu lagi dan semester udah cukup mateng, udah semester berapa itu ya, 5, semester 5, terus ikut kegiatan yang lebih menantang gitu. Jadi ikut penelitian dan seleksinya juga cukup panjang, tapi dalam seleksi itu memang nggak terlalu sharing ke orang tua. Jadi kalau misalnya, kalau prinsipku sih kalau udah lolos, kita udah bisa memberikan sesuatu, aku baru sampaikan ke orang tua. Jadi kadang-kadang orang tua juga ngerasa, aduh kok nge-get sih, jadi kayak tiba-tiba gitu. Apalagi waktu itu, iya, jadi ke Mesir itu, loh kok tiba-tiba lolos aja, kapan ini seleksinya, kapan ini gininya, ya Bu udah lama gini, jadi itu ngomongnya juga pelan-pelan gitu, jadi ya kita harus mengerti juga keadaan orang tua kita, seperti apa bentuk sikap beliau pada kita masing-masing. Ya waktu itu apalagi di Mesir itu sendiri ya, dari UAD sendiri cuma ada satu, saya sendiri, dan di sana juga cukup lama, sekitar 3 minggu. Jadi itu membuat ibu terutama, aduh ini gimana ini di sana kok sendiri pula gitu. Terus jadi ya perlu persiapan matang apa yang membuat orang tua tuh lebih yakin kita dilepas ke sana seperti itu. Dan kemudian yang ke Jepang itu juga sendiri. Jadi mungkin karena dari pengalaman di Mesir itu udah oh ya udahlah 3 minggu sudah bisa dilalui sendiri dengan baik dan lancar. Terus ya orang tua masih kadang-kadang tuh suka kaget gitu, kok tiba-tiba keluar lagi sih gitu. Meskipun beliau juga sangat mendukung dalam hal yang positif untuk pendidikan, tapi untuk keluar-keluar itu memang orang tua saya sendiri masih terlalu apa ya, semacam memberikan protek yang janganlah seperti itu. Kalau bisa di Indonesia kenapa enggak gitu. Jadi itu merupakan suatu tantangan, tapi juga bisa bernegosiasi sih sama orang tua. Kalau saya sih kita harus mengenali orang tua karena nggak semua orang tua itu sama. Nggak semua orang tua tuh apa ya, kita harus mengenali orang tua kita juga gimana menyampaikan keinginan kita dengan cara yang baik. Mungkin ya. Oke, luar biasa. Berarti Mbak Desi sendiri sebelum ke luar negeri gitu
sering ikut lomba keluar pulau, keluar kota gitu ya Mbak Desti, biar sekedar pancingan gitu ya, orang tuanya membolehkan Mbak Desti ini pergi-pergi ikut lomba gitu ya. Terus setelah beberapa waktu gitu, akhirnya orang tua bisa menerima. Dan tadi mungkin sedikit tips dari Mbak Desti ya, kalau mau ikut program ke luar negeri gitu, pas udah diterima gitu baru bilang gitu ya. Orang tuanya jadi kaget kan, tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan, jadinya anaknya udah diterima nih diundang ke luar negeri gitu ya. Jadi mau nggak mau ya sudah gitu ya, anak saya bolehkan gitu ya. Luar biasa sih. Mungkin itu tips ya viewers, siapa tahu mau dicontoh gitu yang orang tuanya tingkat worry-nya seperti orang tuanya Mbak Desti gitu ya, takut anaknya kalau keluar negeri gitu. Nah, tapi kalau misal kayak Mas Viko dan Mbak Husna, orang tuanya sangat suportif gitu ya. Jadi mungkin tinggal komunikasi aja gitu ya ke orang tua masing-masing gitu. Karena tadi kata Mbak Desti juga kita harus pahami dulu karakter orang tua kita gimana gitu. Baru kita bisa ngobrol begitu. Oke. Nah, selanjutnya ya masih ada pertanyaan. Sebenarnya ini ada pertanyaan di kolom komentar nih, kita jawab satu dulu ya. Dari Ina Ruslina gitu. Pertanyaannya, dari beberapa kali ikut kegiatan di luar negeri, kegiatan apa yang paling menarik gitu dan di negara mana? Oke, boleh siapa dulu ya? Mbak Husna dulu, boleh jawab? Untuk kegiatan yang paling menarik itu kalau menurut saya waktu di Abu Dhabi, Mbak. Karena di Abu Dhabi itu diikuti oleh 1.500 peserta dari 58 negara. Jadi di sana kita bisa berkenalan dengan teman baru, kita belajar budaya mereka, terus kita bisa belajar karya-karya dari mereka tuh apa gitu, Mbak. Terus juga yang nggak kalah seru tuh di Jerman juga sih, Mbak. Di Jerman itu kan kita tahu sendiri kan kalau Jerman itu negara yang maju gitu kan, Mbak. Dari segi fasilitas lab-nya itu lebih canggih, itu menurut saya itu luar biasa gitu, Mbak, bisa ikut kegiatan di Jerman. Oke, jadi Mbak Husna di Jerman sama di mana tadi Mbak, lupa saya. Di Jerman dan di Abu Dhabi. Abu Dhabi. Aduh, iya, Mbak. Lupa ya, mohon maaf. Oke, serunya karena di sana memang kalau di Jerman teknologinya lebih maju begitu ya. Jadi yang belum tidak ada ditemukan waktu Mbak Husna di Indonesia gitu ya. Iya, Mbak. Oke, siap. Nah, kalau Mas Viko, gimana nih Mas Viko? Ya, jadi yang paling berkesan ya, yang paling menarik itu waktu itu di Summer Camp, International Summer Camp di Beijing. Kenapa saya katakan menarik? Karena benar-benar mewadahi saya untuk berinteraksi dengan berbagai mahasiswa dari berbagai dunia kayak gitu kan. Waktu itu ada 25 negara, ada 150 mahasiswa di dalamnya. Jadi itu benar-benar membuka wawasan kita, membuka pemikiran global kita untuk saling sharing. Oh, ternyata negara ini nih begini nih, ternyata negara ini begini nih. Nah, kayak gitu. Jadi, tapi selain itu juga yang bikin menarik di sana itu banyak hal baru yang saya dapatkan dari negara tirai bambu tersebut gitu kan. Oh, ternyata budaya mereka itu seperti ini. Ternyata mereka kalau makan kayak gini, makan nasi pakai sumpit juga gitu kan ya. Jadi kita harus ngikutin juga kayak gitu. Untuk toilet dan juga cara ngomong juga kayak Mbak Husna tadi bilang kan, emang sebagian besar di sana juga kesulitan buat berbicara bahasa Inggris gitu kan ya. Waktu itu di kantinnya juga, itu kan ada ibu-ibu kantin gitu, kita mau pesen ayam, chicken aja tuh susah banget mereka pahamnya gitu kan ya. Dan kebetulan ada mahasiswa asli sana dari mahasiswa Beijing sana datang samperin terus minta tolong nih Mbak, bisa nggak bantuin buat apa? Ini saya mau pesen chicken ayam nih. Sudah baru dibantuin ngomong sama mereka. Soalnya pakai Google Translate pun juga sulit dipaham gitu loh kan. Selain itu yang bikin menarik juga itu teknologi-teknologi itu yang membuat saya takjub di sana kayak gitu. Wah, saya melihat nih, wah teknologi di China ini seperti ini, menarik banget sains-sains yang ada di sana, lab laboratoriumnya. Dari sini saya bisa belajar, oh ternyata ada alat yang seperti ini gitu kan. Seperti itu sih Mbak. Oke,
Mas Viko, denger-denger nih dari bisik-bisik tetangga, katanya waktu di China itu, di Beijing, Mas Viko sama teman-teman itu presentasi mewakili Indonesia, bener nggak Mas? Iya, bener banget. Boleh Jadi ceritain kita nggak gimana tuh? jadi kita alhamdulillah dari Ahmad Dahlan itu kita dipercaya untuk mempresentasikan tentang Indonesia yang pastinya kan situ ada sesi buat sharing tentang negara masing-masing dan alhamdulillah UAD untuk dipercaya buat sharing tersebut membawa nama Indonesia kemudian sharing-sharing tentang Indonesia waktu itu. Jadi kalau saya sendiri Mbak waktu itu saya memperkenalkan Indonesia melalui tarian. Saat itu saya berempat bareng teman-teman dari universitas lainnya yang di Indonesia. Kita jadi nari waktu itu. Narinya tuh nari berbagai daerah waktu itu. Kita satukan jadi satu gitu kan ya. Pakai baju adat dari masing-masing asal seperti itu, Mbak. Oh, begitu, menarik. Berarti tari Nusantara gitu ya? Tari Boleh Nusantara. itu latihannya cuma beberapa jam doang, Mbak. Cuma sekitar 2-3 jam malam sebelum presentasi besoknya. Wow. Jadi benar sistem kebut semalam, bahkan cuma beberapa jam gitu ya. Luar biasa, Mas Viko. Dan alhamdulillah diapresiasi yang luar biasa sama teman-teman dari berbagai negara waktu itu. Oke, mantap sih Mas Viko. Berarti Mas Viko ini juga bisa lah ya, skill dance-nya tuh ada juga gitu ya. Jadi selain berkarya di bidang teknologi kayak gitu-gitu ya, ternyata Mas Viko juga kalau diminta untuk menari juga hayu gitu ya, luar biasa. Kalau kita belajar, betul sekali kalau kita belajar. Oke, Mbak Desti, saya mau kembali ke Mbak Desti nih. Apakah Mbak Desti sudah bisa mendengar? Sudah bisa bergabung Mbak Desti? Mbak Desti suka hilang-hilang ya. Halo Mbak Desti? Oke, sepertinya belum tersambung. Oke, kita tunggu dulu Mbak Desti. Nah, jadi memang dengan ikut berbagai kegiatan itu banyak cerita juga gitu yang bisa kita bagikan ke orang-orang gitu ya. Oke, Mbak Desti kembali bergabung. Halo Mbak Desti. Iya, udah masuk ya. Oke, Mbak Desti bisa mendengar? Oh, sudah muncul. Halo Mbak Desti. Iya. Sudah bisa mendengar? Oke, Mbak Desti, boleh cerita di antara kegiatan yang udah diikutin yang paling menarik yang mana? Di negara apa? Ngapain? Monggo Mbak Desti. Kalau yang paling menarik itu waktu di Jepang itu sih, waktu di Tokyo itu, karena di sana tuh butuh perjuangan yang nggak gampang gitu. Buat prosesnya sendiri udah persiapan dari 4 bulan sebelum itu, sekitar 4-5 bulan sebelum itu, kemudian sampai karena kan itu buat jurnal ya, jurnalnya itu bersama dosen, buat harus seleksi dulu, kemudian ketika dinyatakan lolos itu senang banget, dan harus mengalami review atau revisi-revisi yang berkali-kali juga, dan alhamdulillah akhirnya dinyatakan lolos, kemudian ke sana, dan di sana pun juga nggak lancar mulus jaya, tapi dengan itu kayak malah ada pengalaman yang membuat saya pribadi berkesan gitu. Waktu di sana kan acaranya itu full buat kegiatan itu, jadi ketika di sana saya mendapatkan presentasi untuk hari kedua karena pesertanya juga sangat banyak, benar-benar banyak ya, dari akademisi sekitar 190-an kurang lebih sekitar itu. Saya mendapatkan hari kedua, dan ketika persiapan di malamnya sebelum malam presentasi ternyata ada halangan gitu ya, wallahu alam, karena udah qadarullah-nya aja laptop saya tuh ketumpahan air, jadi rusak waktu itu yang mau buat presentasi, terus PPT-nya di situ, dan belum kebetulan belum aku kirim ke email karena rencananya mau backup gitu. Padahal buat presentasi benar-benar besok siang. Kan sudah rencananya udah latihan gini dan gini, tapi ternyata PPT yang udah terakhir direvisi itu malah laptopnya ketumpahan, rusak, dan mati. Jadi benar-benar waktu itu ya Allah ini gimana, tapi berusaha tenang karena di sana alhamdulillah juga kebetulan ada barengan dari Indonesia, yaitu dosen dari Universitas Hasanuddin, dokter. Beliau juga sedang menjalani program S3, jadi saya bareng dengan beliau, dan di sana saya dipinjemin laptop. Terus ya udah akhirnya saya kejar itu kebut tayang
itu rusaknya sekitar jam 10 malam ya waktu di Tokyo. Jam Tokyo itu sekitar jam 10 malam. Kemudian ya udah pokoknya udah dipersiapkan aja, udah persiapannya matang-matang, tapi laptopnya malah seperti ini, langsung saja itu waktu itu begadang sampai sekitar hampir subuh ya, sekitar sampai jam 4 gitu, bikin PPT biar persis seperti semula yang sudah direncanakan. Kemudian ya udah saya pinjam laptopnya beliau, terus ketika presentasi bismillah seperti awal aja, pokoknya udah kita lupain gitu, saya lupakan apa masalahnya. Dan waktu presentasi ya sudah berjalan lancar alhamdulillah. Dan ketika di akhirnya itu yang kadang-kadang saya sendiri juga masih berpikir, ya Allah, waktu itu sudah mengalami apa ya, laptopnya PPT bahan presentasinya aja tuh rusak, kita nggak bisa ketolong gitu. Tapi alhamdulillah ada backup yang di flash disk, namun itu memang belum PPT yang terakhir yang di edit gitu ya. Jadi kayak aduh gimana ini, ya udah waktu itu harus begadang, terus mencoba untuk tenang supaya besok siap untuk presentasi dan tanya jawab dari reviewer juga. Kemudian di akhir sesi di hari ketiga itu ketika diumumkan sebagai the best oral presentation itu kayak masih melongo gitu, ya Allah setelah mengalami ini gitu ya alhamdulillah gitu bisa sampai di titik tersebut. Langsung saya mengabarkan ke dosen bahwa saya Bu udah ada sebelumnya laptop saya udah sempat seperti ini Bu, tapi ya gini-gini alhamdulillah didukung juga sama teman-teman di sana, sama teman-teman Bapak Ibu dosen yang ada di sana, saya didukung banget dengan bantuan beliau juga. Jadi yang paling berkesan itu pokoknya kita kemanapun kita mau menuju, kita harus siapkan niat baik karena kita nggak tahu ada apa, ada kendala apa kita di sana, dan coba tetap selalu berhubungan baik dengan teman-teman, entah dari teman-teman di luar ataupun teman-teman kita yang dari Indonesia, supaya kita ada bantuan gitu, dan kita juga harus saling peduli karena ketika hal seperti itu terjadi ya kita ketika di luar tuh kayak ada keterbatasan buat kita minta tolong, jadi kita harus siap juga. Jadi yang paling mengenang tuh menurut saya tuh itu gitu, karena waktu itu benar-benar ya Allah presentasi tinggal besok, dan ini tuh presentasinya tuh di ajang yang jurnalnya sendiri udah terindeks Scopus gitu. Mungkin sebagian teman-teman juga tahu. Jadi aduh gimana besok pertanggungjawabannya nih, terus ya udah akhirnya harus begadang, dan ya itu yang paling berkesan sih, karena kalau yang senang-senangnya ya itu pada akhirnya ya dari masalah itu, tapi terus alhamdulillah ada jalan gitu. Mungkin yang dari situ sih. Sama yang Mesir tuh karena saya hidup di sana sendiri ya selama 3 minggu kurang lebih, dan orang-orang di sana sendiri juga nggak bisa bahasa internasional, karena kalau di Tokyo mending masih ada lah beberapa yang bisa bahasa Inggris, tapi kalau di Mesir, di Kairo sendiri jarang banget, apalagi mereka ngomongnya kayak Arabik banget gitu. Jadi saya juga taunya cuma Masya Allah gitu, Barakallah gitu. Jadi lucu sih, makanya saya selalu didampingin teman di sana, teman yang dari sana itu Nahla namanya, ada dia sebagai sebagai teman atau penanggung jawab kegiatan saya di sana bersama dosen-dosen di sana. Jadi saya merasa aman dengan beliau juga gitu, karena saya ditemani dan selalu diberi dukungan, karena nggak mudah juga gitu mengikuti kegiatan di sana yang kurang lebih 3 minggu, hampir sebulan waktu itu. Hidup sendiri, makanan juga bingung gimana carinya, makanan juga nggak ada, nasi harus cari gitu. Jadi yang paling mengena sih menurut saya yang di Tokyo itu. Kemudian yang kedua adalah di Mesir, karena di Mesir ini semuanya benar-benar bermetamorfosis, beda banget dari Indonesia, dan harus survive sendiri gitu. Oke, Mbak Desti luar biasa pengalamannya. Saya juga sampai dengarnya tuh, ya Allah gitu, bisa-bisanya kayak gitu ya. Tapi memang balasannya adalah malah dapat best oral presentation gitu waktu di Tokyo ya, Mbak. Padahal PPT-nya bikinnya beberapa jam. Ya Allah, ini buat berhasil aja udah alhamdulillah gitu waktu itu pikirnya. Ya saya harus ingat-ingat perjuangan ketika berlatih di Indonesia bersama dosen juga udah ada dukungan, kita latihan, presentasi, kita latihan tanya jawab. Saya nggak boleh mengecewakan hanya karena PPT, hanya karena laptop yang mati rusak gitu ya. Luar biasa. Nah, speaking of
support dosen nih Mbak Desti. Kira-kira selain tadi bentuk support dari kampus, apalagi sih Mbak Desti selama Mbak Desti menjalankan program internasional? Boleh diceritain? Mbak Desti? Iya. Selain tadi yang Mbak Desti bilang dari dosen-dosen juga support Mbak Desti, kira-kira ada lagi nggak support dari kampus Mbak Desti yaitu AD gitu ya? Selama Mbak Desti mengikuti kegiatan internasional tuh kira-kira supportnya seperti apa? Oh, jadi ini tadi kalau tidak salah apa Mbak, tips ya? Apa? Support dari UAD. Kalau support dari UAD itu benar-benar banyak sekali, apalagi kalau dari segi yang pertama memang karena juga waktu itu dalam rangka persiapan Pilmapres di tingkat LLDIKTI dan nasional, jadi waktu itu dukungannya nggak cuma dari fakultas, tapi benar-benar dari universitas, pihak BIMAWA, pihak warek-warek juga kita didukung, benar-benar didukung dalam hal moral, kemudian kita material juga disupport. Jadi waktu itu saya sendiri merasa ya Allah ini perhatian yang besar sekali dari Universitas Ahmad Dahlan seperti itu, baik dari tingkat prodi, fakultas hingga dari universitas sendiri. Waktu itu benar-benar diperhatikan gimana nih gini seperti itu. Jadi ya memang kita harus pelan-pelan sih untuk menuju ke apa yang kita inginkan gitu. Tapi ya sebisa mungkin kita tidak mengabaikan pertolongan lain, karena UAD benar-benar sangat mendukung teman-teman, karena dari segi biaya sendiri, baik dari kegiatan nasional, internasional, itu sebagian besar memang dari sana, dan benar-benar ada yang full dari UAD, kayak kompetisi nasional, itu semua benar-benar full dari UAD, jadi hampir ikut ke beberapa negara, ke beberapa pulau, ke beberapa kota. Kalau bukan Universitas Ahmad Dahlan, saya nggak tahu lagi, karena benar-benar di UAD itu kita disupport selama kita mau lebih mengeksplor diri, kita mau lebih buat aktif, kompetitif, seperti itu kita akan sangat disupport gitu, baik dari segi moral, material, pokoknya support dari nasihat dosen-dosen. Dan itu juga kita harus sadar bahwa kesempatan kita belajar sebagai mahasiswa, apalagi di universitas kita masing-masing, kita harus memanfaatkan kesempatan itu semaksimal mungkin. Karena belum tentu ya teman-teman di universitas-universitas lain memiliki kesempatan yang sama hebatnya seperti di UAD. Jadi Universitas Ahmad Dahlan sangat mendukung untuk mahasiswanya bisa lebih mengeksplor diri, berprestasi, dan kita juga harus ingat bahwa kita punya amanah untuk mengharumkan nama Universitas Ahmad Dahlan. Siap, luar biasa Mbak Desti. Nah itu ya viewers, jadi memang karena kita berangkat mengikuti program internasional itu dari UAD, jadi UAD itu tidak cuma sekedar menjembatani mahasiswanya untuk ikut ke luar negeri, tapi UAD juga mendukung gitu kegiatan mahasiswanya di luar negeri dari segi moral, material bahkan gitu. Jadi luar biasa sih. Kami UAD tidak hanya istilahnya sekedar mengirim gitu mahasiswanya ke luar negeri, tapi mereka juga mendukung gitu. Nah, kita dengar dari Mas Viko, support yang Mas Viko rasakan nih berangkat dengan membawa nama UAD gimana Mas Viko? Iya, kalau support sama seperti Mbak Desti tadi bilang, benar-benar kampus itu sangat mensupport banget. Yang paling saya ingat itu ketika saya mau ikut event di Malaysia waktu itu. Jadi benar-benar kampus di situ termasuk terutama prodi saya dari teknik industri itu benar-benar mensupport bagaimana nih persiapan-persiapan kita, membantu dari fasilitas riset kita, penelitian kita, kemudian membantu dari untuk mengurus hak cipta waktu itu juga. Itu kan hal-hal yang seperti itu kan sangat membantu buat kita ikut di ajang-ajang internasional seperti itu. Jadi benar-benar kampus itu sangat mendukung banget dari material, dari moral, dan lain sebagainya. Oke, luar biasa Mas Viko. Berarti sama kayak Mbak Desti ya, disupport dari kampus tuh dari segi moral dan material gitu. Oke, kalau Mbak Husna gimana Mbak Husna? Saya Mbak, kalau dari UAD itu luar biasa banget Mbak bantuannya. Yang pertama itu dari dosennya Mbak, dosen pembimbing saya itu waktu itu Pak Anton Yudana. Pak Anton tuh dosen sangat baik. Jadi sebelum
keberangkatan, kami itu latihan dulu di rumah Pak Anton sampai kami menginap di rumah beliau gitu, Mbak. Kemudian selain itu juga dari segi pendanaan, UAD itu sangat menyupport semua kegiatan yang saya ikuti, mulai dari Cina, dari Abu Dhabi, kemudian sampai ke Jerman, semuanya itu dibiayai dari Bimawa. Jika tidak dibayar, saya nggak tahu lagi apakah saya bisa pergi ke sana atau tidak gitu kan, Mbak. Kemudian untuk KUI ini, Mbak, saya juga terima kasih sama KUI waktu itu untuk apply visa di Jerman udah 2 kali ditolak dan untuk ketiga kalinya dibantu KUI. Untuk yang pertama dan kedua kami mencoba untuk apply kan, Mbak, tapi ternyata gagal dan pada akhirnya dibantu oleh KUI. Apply sendiri gitu ya? Iya, Mbak. Oh, alhamdulillah, luar biasa Mbak Husna ya. Berarti memang tidak hanya istilahnya tadi sama kayak Mas Viko ya gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengirimkan mahasiswa, kita juga membantu gitu. Membantunya pun dari segi biaya, dan ini adalah kerjasama dari berbagai biro gitu, bahkan dari Bimawa dari segi biayanya, kemudian administrasi masalah visa juga dari KUI gitu. Jadi memang secara bekerja sama kampus juga membantu mahasiswanya gitu biar keluar negerinya lancar, biar kegiatannya tuh berjalan dengan baik gitu. Di sana juga membanggakan tentunya. Luar biasa sekali. Oke, nah kalau dari support dosen gimana nih Mbak Husna? Kalau untuk support dosen itu seperti yang saya ceritakan tadi, Mbak, dosennya itu sangat membimbing gitu kan, Mbak. Jadi dibimbing benar-benar sebelum berangkat biar nanti nggak mengecewakan dari pihak kampus yang sudah membiayai gitu, Mbak. Sampai kami tidur di rumah dosen gitu, Mbak. Itu luar biasa banget ada dosen sebaik itu gitu, Mbak. Care banget. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Anton. Pak Anton, mohon maaf Mbak Husna, Pak Anton ada dosen apa gitu atau jabatan beliau di prodi? Untuk kebetulan untuk event-event tuh saya kolaborasi dengan prodi lain. Nah, Pak Anton ini kebetulan dari dosen dari program studi teknik elektro. Oh, beliau dosen teknik elektro ya, tapi sangat membantu dan menyupport mahasiswa dari prodi teknik kimia juga gitu. Iya, Mbak, betul sekali. Luar biasa. Kalau Mas Viko, gimana Mas Viko? Support dari dosennya Mas Viko gimana? Ya, alhamdulillah sama seperti Mbak Husna tadi juga. Jadi benar-benar dosen dari prodi saya tuh sangat mendukung banget, sangat mensupport banget mahasiswa yang punya skill, yang punya bakat di bidang passionnya masing-masing itu buat maju gitu kan ya. Kayak kemarin itu kita benar-benar dibimbing banget, bahkan kita kan kalau misalnya saya penelitian nih Mbak ya, itu kan bukan tentang teknik industri banget gitu kan ya. Jadi ada kimianya, ada juga biologinya kayak gitu kan. Jadi itu dari dosen sendiri tuh bakal merelasikan, bakal membantu kita untuk menghubungkan, oh inilah ada dosen ini yang bisa membantu kita seperti itu. Banyak banget wejangan-wejangan dari kaprodi saya, dari dosen pembimbing waktu itu juga. Itu banget mensupport banget, mendukung banget kita kayak gitu. Oke, baik, luar biasa. Berarti memang semuanya ya di UAD ini bersinergi gitu. Gimana pun caranya ketika mahasiswa kita ada yang keluar negeri, kita harus bantu semaksimal mungkin gitu dari segi apapun, biaya, kemudian persiapan administrasi, kemudian terkait juga misalnya untuk bidang akademiknya gitu ya, sampai ada pelatihan dan sampai dipersilahkan untuk menginap gitu ya Mbak Husna. Luar biasa sih, totalitas sekali. Oke, nah selanjutnya tadi sudah narasumber kita ini tiga-tiganya udah menyebut tentang biaya. Nah, gimana sih bisa dibagikan nggak kepada viewers gitu kan? Kalau kita keluar negeri kan pasti ya butuh biaya gitu. Nah, gimana nih teman-teman untuk menghandle urusan biaya ini? Apakah ada support dari di luar kampus juga begitu? Boleh diceritakan, Mas Viko dulu mungkin? Ya. Baik, kalau dari saya Mbak, alhamdulillah sejauh ini itu dari akomodasi, kemudian tiket pesawat, penginapan, kemudian regis juga itu alhamdulillah benar-benar dibantu dan disupport dari biaya kampus waktu itu kan. Jadi emang benar-benar full banget waktu itu dari kampus.
gitu Mbak. Oke, berarti memang support-nya maksimal banget nih untuk Mas Viko ya. Kira-kira kalau Mas Viko pernah dapat support dari luar kampus juga nggak? Kalau untuk sampai saat ini belum pernah sih Mbak dapat support dari luar kampus. Sebenarnya bisa waktu itu nguruskan, cuma karena kampus ini benar-benar mensupport banget, mendukung banget dari finansial, dari biaya juga sangat membantu, cukup juga, ya udah, jadi ya udah dari kampus saya juga udah cukup banget gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan lagi kita nih. Luar biasa ya. Jadi memang totalitas gitu ya. Siap, mantap sekali. Terima kasih ya UAD. Saya terima kasih. Oke, kalau Mbak Husna gimana nih? Dari saya untuk yang pertama, untuk di student exchange di Malaysia itu dapat bantuan dari beasiswa Asian Plus 3 gitu ya Mbak, kalau nggak salah. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang dari Cina itu, kan kebetulan kami dari 2 prodi, dari teknik kimia dan dari teknik elektro. Selain dari Bimawa, kami juga dapat bantuan dari prodi teknik kimia dan prodi elektro. Terima kasih untuk prodi teknik kimia dan prodi elektro. Untuk yang ketiga, untuk kegiatan di Abu Dhabi, itu kami dapat dari 3. Yang pertama dari Bimawa, kedua dari prodi dapat dari prodi teknik kimia dan prodi teknik elektro, dan juga dapat dari fakultas. Nah, untuk yang di Jerman, kami dapat bantuan dari Bimawa. Wah, alhamdulillah ya. Berarti sejauh ini Mbak Husna dan Mas Viko ketika berangkat ke luar negeri, boleh dibilang tidak ada kendala biaya yang berarti gitu ya, karena memang disupport sekali gitu secara finansial dari kampus ya. Iya, betul banget ya. Siap. Nah, jadi kita juga mau tanya, gimana Mas Viko? Jadi benar-benar mengurangi beban kita, selain kita pusing mikirin riset apa, jadi karena kampus membantu membiayai, jadi benar-benar udah ini bantu banget nih gitu kan. Jadi nggak perlu capek-capek mikirin nggak pernah mikirin dana nih kayak gini gitu kan, benar-benar bantu. Luar biasa, berarti kita jadi ketika mahasiswa UAD ingin berangkat ke luar negeri gitu ya, masalah biayanya support dari kampus biar mahasiswanya fokus gitu ya, dengan entah itu research-nya, entah dengan expo-nya begitu ya. Luar biasa, mantap. Nah, Mbak Desti, kalau Mbak Desti gimana nih Mbak Desti, masalah biaya, karena kayaknya Mbak Desti sering juga ikut event-event yang kayaknya perlu apa ya, cost lebih banyak karena banyak riset kayak gitu. Gimana Mbak Desti? Nah, ya. Jadi kalau terkait biayanya sendiri, untuk yang dari 4 kegiatan saya yang di luar itu, yang dapat support benar-benar penuh itu adalah yang kegiatan di Malaysia sama yang di Tokyo. Itu karena memang benar-benar harus biaya kita sendiri. Tapi untuk yang kegiatan di Tokyo itu sendiri, yang International Conference, itu karena juga ibu dosen itu kan dapat dari hibah DIPTI, dari biaya hibah DIPTI. Jadi dari sana juga dapat bantuan untuk pembiayaan jurnal itu sendiri, dan International Conference-nya itu dapat bantuan biaya dari sana. Dan setelah itu yang selainnya seperti transportasi, kemudian konsumsi dan lain sebagainya itu dapat support dari Universitas Madalan. Namun memang kerennya Universitas Madalan itu ya teman-teman, kalau menurut saya dia tuh tidak mudah untuk meloloskan semua kegiatan, karena kita harus tahu kegiatan yang kita ikutin harus seperti apa. Pasti ada dong kriterianya, benefit-benefitnya seperti itu. Apakah ini akan memberikan impact yang baik untuk mahasiswa, apakah akan memberikan impact yang baik juga untuk institusi UAD. Jadi di sana mungkin menjadi titik acuan kita juga, karena kita juga harus mempertimbangkan apakah event-event ini juga akan sangat bermanfaat. Itu juga bisa dilihat dari segi seleksinya, kemudian eventnya seperti apa. Jadi untuk yang segi pembiayaan, kalau untuk yang saya di Tokyo itu karena itu international conference, jadi biayanya sendiri. Cuma dari dorongan biaya mana saja, itu yang pertama dari biaya hibah dana dikti yang dari ibu dosen, ibu Dr. Apoteker Nining Sugihartini, Magister Sains. Jadi dapat dari hibah dikti, ada beberapa bantuan dari sana. Kemudian yang selainnya adalah full dari Universitas Ahmad Dahlan dan Bimawa UAD.
Dan kemudian untuk yang di Malaysia itu juga karena kompetisi, jadi kita biayanya juga full dari Universitas Ahmad Dahlan. Dan kemudian untuk yang di Mesir itu kalau menurut saya sih semua itu berkorelasi teman-teman. Jadi ketika seleksinya cukup susah dan yang kita dapetin juga cukup baik gitu, pasti seleksinya panjang dan di sana nanti apa yang kita peroleh juga pasti akan baik gitu. Jadi kalau yang di Mesir itu karena seleksinya ada tingkat regional juga, habis itu tingkat nasional sampai ke internasionalnya diseleksi sampai ke university hostnya itu sendiri juga menyeleksi mahasiswa yang diterima. Makanya siapa yang diterima di sana waktu itu saya apartemen itu selama 3 minggu lebih itu gratis, benar-benar full gratis, itu penginapan gratis, kemudian transportasi ada parsial kayak ada biaya parsialnya, separuh biaya, kemudian penelitian di sananya itu gratis, pelatihan gratis, kemudian sampai sidang akhir untuk pertanggungjawaban dari research-nya itu sendiri juga gratis. Konsumsi juga ketika kegiatan penelitian itu digratiskan, jadi di free, jadi kayak gratis gitu. Cuma kalau untuk transportasi ke sana ke sini kayak dari kayak pesawatnya, kemudian visa dan lain sebagainya, dan konsumsi di luar itu dukungan penuh dari Universitas Ahmad Dahlan, dari Bimawa UAD. Dan KUI sendiri juga benar-benar banyak banget membantu dalam kegiatan-kegiatan internasional mahasiswa, khususnya saya sendiri sudah merasakan karena visa itu memang benar ya tadi kata Mbak Mar atau Husna, kita ada yang gampang ada yang susah, tapi kalau dari sejauh ini sependek pengalaman saya, kalau di kegiatan internasional tuh kita memang butuh beberapa berkas-berkas ya yang mendukung supaya yang mengeluarkan visa itu sendiri kita juga dipercaya kita mau ada kegiatan apa gitu. Jadi kalau international conference kemudian research itu biasanya akan lebih mudah gitu. Dan KUI sangat mempermudah itu, sangat membantu itu, dan bakalan dibantu gitu teman-teman. Kemudian terakhir yang di Thailand. Yang di Thailand itu biayanya memang full dari sana. Jadi dari segi konsumsi, transportasi di sana, kemudian penelitian, kemudian dapat dana grant buat trainingnya itu full dari sana. Hanya saja yang dari universitas itu juga dibantu dalam hal transportasi ke sana, tentu itu dari biaya sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih. Luar biasa ya jawaban dari para narasumber kita ini. Nah, viewers, ternyata pergi ke luar negeri itu biayanya tidak selalu mahal gitu. Terbukti narasumber kita malah dibiayai secara full. Bahkan sumbernya ada banyak banget nih. Dari kampus sendiri, dari UAD, dari Bimawa, dari fakultas, dari prodi. Terus tadi juga Mbak Desti mendapatkan dana hibah dikti gitu ya, melewati dosen Mbak Desti. Dan juga ada biaya dari pihak penyelenggara kegiatan internasionalnya gitu. Jadi viewer semua jangan khawatir lagi tentang masalah biaya ini karena memang banyak sekali sumber support yang bisa dimanfaatkan gitu untuk membantu meringankan biaya viewer semuanya kalau mau ikut kegiatan ke luar negeri gitu. Nah, tadi juga disinggung masalah administrasi ya, masalah visa. Kampus kita UAD juga membantu untuk mengurus administrasi seperti visa ke luar negeri itu lewat kantor urusan internasional gitu. Jadi tidak hanya tentang finansial ya, kami juga bisa membantu untuk administrasi gitu lewat KUI, kantor urusan internasional. Nah, jadi nggak usah ragu lagi ya viewers, kalau mau kuliah di UAD gitu, selain bisa ke luar negeri, dapat support dana juga gitu, luar biasa. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, ada tips nggak nih untuk viewer semuanya, bagi mahasiswa, bagi calon mahasiswa gitu, untuk yang tertarik ke luar negeri nih, entah tips apapun itu, gimana misal untuk tadi healing tantangannya, atau kalau misal ada yang merasa minder gitu, gimana tipsnya untuk bisa ikut kegiatan atau program internasional? Boleh Mas Viko dulu? Oke, jadi kalau dari saya tipsnya buat teman-teman viewer semua, pasti banyak yang berpikir bahwa kalau keluar negeri itu bahasa Inggris kita harus lancar nih, in English conversation kita harus lancar banget nih. Jadi saya jujur itu termasuk yang in English-nya itu nggak sempurna banget, tapi bisa menyampaikan. Jadi kita tuh bisa menyampaikan bahasa Inggris kita tuh
dengan postur tubuh. Yang penting tuh lawan bicara kita tuh paham dengan apa yang kita sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini sekarang ini sebagai mahasiswa kan, bukan seorang siswa lagi gitu kan. Kita adalah seorang mahasiswa yang pastinya kita nggak mungkin jadi kerjaan kita cuma kuliah pulang kayak gitu kan, kayak sekolah dulu. Nah, disinilah wadah kita nih di kampus ini nih gitu kan, buat untuk menambah skill kita, untuk meningkatkan skill kita ke depannya seperti itu. Kemudian lagi yang pastinya berani mencoba nih. Ini yang juga yang dulu awal-awal tuh saya minder banget karena takut buat mencoba nih, karena saingan banyak banget dari luar negeri, mahasiswa luar negeri gitu kan, cerdas-cerdas semua. Apa salahnya kita mencoba dulu gitu kan ya. Setelah mencoba kita paham, ternyata begini-begini, dan toh kita nggak tahu nih rezeki kita tuh gimana gitu kan ya, ternyata bejo buat kita kayak gitu. Itu aja sih, Mbak. Oke, siap. Berarti intinya kita mencoba ya, Mas Viko. Kita berani mencoba gitu. Jangan takut duluan, jangan minder duluan. Karena kalau kata orang banyak jalan menuju Roma gitu ya. Oke, siap. Kalau Mbak Husna, gimana? Jangan takut bermimpi. Jangan takut untuk bermimpi. Mantap. Viko Teknik Industri 2020. Oke, quotes by gitu ya. Siap, Mas Viko. Kalau Mbak Husna punya tips apa nih untuk viewer semuanya yang mau keluar negeri? Kalau tips dari saya itu, yang pertama kenali dulu program apa yang mau kalian ikuti gitu kan. Jadi ketika sudah tahu, jadi persiapkan persyaratan apa aja yang dibutuhkan gitu. Terus setelah persyaratannya sudah terpenuhi, kalian harus percaya diri gitu. Terus berani mencoba, bener kata Mas Viko tadi. Karena saya juga dulu awalnya tuh minder gitu Mbak, orangnya tuh minderan. Awalnya ikut kegiatan nasional aja tuh dulu kayak ngerasa nggak nyangka gitu. Ternyata saya berani juga ya. Nah, ketika saya sudah berani di nasional, jadi saya juga memberanikan diri untuk mengikuti event di luar negeri. Untuk yang pertama, saya mengikuti student exchange di Malaysia itu karena saya dulu sempat minder kan Mbak, bahasa Inggris saya itu kurang bagus gitu kan. Nah, jadi saya dulu berpikir ketika di Malaysia, ketika bahasa Inggris saya nggak bagus, saya bisa menggunakan bahasa Melayu gitu. Jadi dulu tuh awal memilih Malaysia itu Mbak. Kemudian kalian juga jangan lupa terus berdoa. Karena ketika usaha kita sudah dilakukan, kita juga jangan lupa dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tips dari saya teman-teman, semangat. Semangat semuanya. Oke, mantap. Jadi kalau kita merasa bahasa Inggris kita tuh kurang itu bukan menjadi suatu kendala yang berarti gitu untuk kita bisa ikut kegiatan atau program internasional gitu ya Mbak Husna. Oke, terakhir nih Mbak Desti, apakah sudah bisa kembali bergabung? Kita mau dengar tipsnya dari Mbak Desti untuk teman-teman yang mau ke luar negeri, yang pengen ikut program internasional. Mbak Desti punya tips apa nih? Ya, kalau dari saya sendiri mungkin memang lebih ke persiapan aja. Kayak kita juga harus mengenali teman-teman bidang kita tuh seperti apa. Karena nggak semua jurusan itu bisa semudah kita apply ikut gitu tanpa dukungan dosen ataupun pihak fakultas. Jadi kalau kita sendiri, kalau kita persiapan mungkin kita harus tahu event itu seperti apa, akan seperti apa, dan cara kita mendapatkan kesempatan itu seperti apa, kita harus benar-benar tahu. Atau mungkin bisa tanya sama yang sudah pernah mengikutinya seperti itu. Dan itu kita gali itu informasinya sedetil-detilnya, kalau bisa benar-benar dalam gitu. Kemudian kita kenali nantinya dunia apa yang akan kita lakukan, kegiatan itu tuh seperti apa, dan dipersiapkan secara matang. Akankah kita bisa memberikan yang terbaik? Tapi ya pesan saya nggak usah terlalu overthinking. Jadi kita jangan terlalu berlebihan berpikir tentang gini, ntar gitu, atau aduh nanti seperti apa. Tapi itu sembari berpikir seperti itu, kita juga harus take action langsung aja gitu, langsung bersiap. Karena mungkin bisa dibilang memberanikan diri, tapi juga bisa dibilang nekat tapi bertanggung jawab. Jadi kita juga bisa kalau kita pengen sesuatu asalkan kita persiapannya cukup, jadi nggak usah nggak pede. Jadi
persiapan itu mendukung buat kita percaya diri, dan tantangan apa yang akan kita hadapi, kita juga harus tahu sebenarnya tracknya itu akan seperti apa, seperti itu. Kita bisa tanya kepada yang udah lebih berpengalaman, mungkin ke dosen, mungkin ke cutting, mungkin ke teman-teman, atau mungkin relasi kita yang lain, itu kita bisa tanya-tanya dan cari informasi sedalam-dalamnya tentang kegiatan sama negara tujuan. Jadi karena kadang di negara kita sama di sana tuh beda. Cuma hal yang sepele kayak stop kontak itu aja tuh nanti bisa jadi masalah, teman-teman. Dulu saya pernah gitu soalnya. Jadi saya kira itu hal yang sepele, tapi ternyata sampai sana laptop, HP nggak bisa di-charge. Itu ada di negara tertentu yang beda sama Indonesia ini, stop kontaknya. Jadi kita harus persiapkan itu juga. Pokoknya semua tentang kehidupan di sana kita persiapkan, dan persiapannya yaitu materi. Misalnya kita memang di sana ada kegiatan yang tentang edukasi. Jadi kita persiapkan itu bidang kita apa, kemudian dari segi biaya kita juga harus tahu dari mana sumber yang akan kita peroleh dan bagaimana terkait penjaminan kita di sana. Jadi mungkin persiapannya kurang lebih seperti itu, dan banyak-banyak berlatih untuk kegiatan keluar, mungkin ke nasional dulu aja, keluar kota seperti itu. Jadi supaya memunculkan sikap kita untuk siap beradaptasi biar lebih gampang survive kayak gitu sih. Kayaknya survive itu paling penting kalau menurut saya, karena sampai sana kadang-kadang kita juga nggak segampang apa yang kita bayangkan. Tapi ingat, kita harus take action aja, gitu. Take action dan bismillah kita berdoa sambil persiapannya itu juga dipikirkan secara matang. Oke, siap. Nah, jadi viewers itu ya tipsnya kalau boleh saya rangkum nih. Jadi yang pertama kita coba aja gitu. Kita jangan minder, kita jangan khawatir duluan bisa apa enggak, tapi kita coba dulu. Kemudian kita informasi-informasi terkait event yang kita ikuti, negara yang akan kita datangi, begitu. Dan jangan lupa juga kita berdoa seperti kata Mbak Husna tadi, gitu ya tipsnya. Jadi intinya sih kita berani mencoba gitu. Oke, nah pertanyaannya sudah habis dari saya, dan kalau kita menyimak dari awal sampai akhir ini ya, kenapa narasumber kita bisa keluar negeri berkali-kali, karena ternyata keluar negeri itu bikin ketagihan, di sana tuh seru gitu, seru banget dan bisa gratis, support dari kampus bisa full gitu, jadi itu yang bisa bikin mereka lagi dan lagi ke luar negeri gitu. Nah, jadi untuk viewer semuanya yang istilahnya yang masih ragu gitu ya untuk ikutan program internasional, nggak perlu ragu lagi karena memang seru banget dan bisa mendevelop diri kita jadi lebih lagi, dan kita nggak perlu khawatir masalah biaya karena memang dari kampus sendiri sudah mendukung full gitu, sangat support baik dari segi finansial maupun juga secara moral gitu, akan ada pendampingan juga dari dosen gitu, jadi nggak perlu takut deh untuk ikut program internasional. Nah, dan juga untuk viewers yang masih bingung gitu ya mau kuliah di mana, nggak usah ragu-ragu, nggak usah bingung lagi, langsung daftar kuliah di UAD gitu, karena berpotensi untuk bisa keluar negeri juga gitu, keluar negerinya gratis. Nah, gitu ya viewers. Jadi itu tadi perbincangan kita bersama narasumber ini. Mbak Desti hilang lagi, nggak apa-apa. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita tentang keluar negeri berkali negeri itu. Oke, nah terima kasih untuk Mas Viko, Mbak Husna, Mbak Desti atas sharing pengalamannya luar biasa gitu ya, cerita-ceritanya seru, informatif gitu ya, ada tips-tips juga gitu, jadi buat viewer semuanya yang masih galau itu bisa tercerahkan gitu ya, kalau mau ikut program internasional gimana gitu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk para narasumber, terima kasih juga untuk viewers semuanya yang sudah nonton, yang udah gabung di live kali ini. Dan untuk viewers yang menginginkan sertifikat, kami nama dan alamat email di kolom komentar gitu ya. Jadi nanti sertifikat akan kita kirimkan via email gitu. Jadi tulis nama lengkap dan alamat emailnya. Begitu. Terima kasih banyak sekali lagi, dan semoga apa yang kita bincangkan hari ini, apa yang kita bagikan hari ini bisa bermanfaat
untuk kita semuanya. Oke, nah kalau misal tadi viewers masih penasaran ada program internasional apa aja sih yang ada di UAD, bisa langsung kepoin akun sosial medianya OIA UAD. Ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga channel YouTube OIA UAD. Gitu ya viewers. Oke, terima kasih banyak. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga kita bisa bertemu di OIA sharing session berikutnya. Begitu ya. Terima kasih. Happy weekend semuanya. Semoga tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.